Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Anambas. Saya Ibrahim Wahyu Saputra dari SMK Negeri 1 Anambas. Saya dari SD Negeri 007 Muntai. Saya Iria dari TK Negeri 2 Kute Siantar. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibrahim. Iya. Gimana kabarnya, Bu Dewi? Alhamdulillah baik, Pak Ibrahim. Pak Ibrahim apa kabar? Alhamdulillah baik juga, Bu Dewi. Sebelum kita melakukan coaching di awal ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu ya. Yang pertama-tama, kita akan mendiskusikan dulu, Bu, tentang rubrik penilaian kita hari ini gitu. Baik, Bu, untuk coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati, Bu, dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang telah disediakan. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Nah, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang saya kembangkan untuk hari ini, yang pertama presensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Pertanyaan kedua, Ibu, untuk kompetensi yang mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik di dalam supervisi ini? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian, Ibu, untuk indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin nanti coachee saya itu bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialaminya. Kemudian menemukan langkah-langkahnya juga. Iya. Baik, demikian dulu ya, Bu, untuk prasupervisi kali ini. Nah, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Baik, Pak Ibrahim, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sudah mau mengamati kegiatan coaching kami. Baik, sama-sama Ibu, semoga lancar proses coachnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Dewi. Maaf mengganggu Bu Dewi sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria, apa kabar? Udah lama tak jumpa kita. Kangen loh saya masakan Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Dewi sehat. Cuma di sini Ria ada hal yang ingin Ria ceritakan sedikit sama Bu Dewi. Tapi jika Bu Dewi mempunyai waktu yang luang, boleh Ria bercerita, Bu? Oh, boleh Ibu. Kebetulan hari ini saya memiliki waktu kosong. Kebetulan nggak ada kerja. Kira-kira ada apa nih? Apa masalahnya? Begini Bu Dewi, Ria ingin mendapatkan solusi bagaimana ya gambaran yang akan Ria lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Ria hadapi ya Bu Dewi ya. Oh, memangnya Bu Ria memiliki masalah apa? Begini Bu Dewi, ada peserta didik Ria yang sering kelihatannya kurang aktif dan kurang kreatifnya Bu Dewi. Serta dalam kegiatan pembelajaran peserta didik Ria itu masih ada yang terdapat kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran yang Ria berikan saat itu. Kadang-kadang dengan situasi dan kondisi seperti ini Ria merasa agak sedikit galau gitu Bu Dewi. Oh gitu. Tadi Bu Ria bilang kalau siswanya itu kurang aktif,
kemudian kurang semangat, kurang kreatif gitu. Jadi Bu Ria galau gitu. Ya, Iya, Bu Dewi. apakah ibu sudah tahu kira-kira apa penyebabnya gitu? Sudah sih Bu Dewi. Heeh. Setelah Ria melakukan refleksi, ternyata penyebabnya adalah karena menerapkan model pembelajarannya yang itu saja Bu Dewi. Sehingga membuat peserta didik itu merasa jenuh, bosan, dan kurang semangat gitu Bu Dewi. Oh begitu ya. Kira-kira selama ini model pembelajaran apa yang Ibu terapkan di sekolah? Selama ini sih Bu Dewi, model pembelajaran yang sudah Ria terapkan seperti bermain peran, media belajar berbasis proyek. Cuma yang sering dilakukan sih bermain peran Bu Dewi. Oh ya. Kira-kira nih kondisi ideal yang Ibu inginkan dari peserta didik Ibu itu yang seperti apa ya? Pastinya sih Ria menginginkan peserta didik Ria tuh menjadi yang lebih aktif, kreatif, selalu semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang Ria lakukan pada hari itu Bu Dewi. Sekarang saya paham atas keinginan Bu Ria. Bukan hanya Bu Ria saja yang memiliki masalah seperti itu, saya juga pernah, kemudian guru-guru lain juga pernah. Itu manusiawi sih, ya, namanya juga manusia. Jadi kita pasti memiliki kekurangan. Kira-kira selama ini apa saja yang pernah Ibu lakukan sebagai usaha Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Karena saya lihat Ibu memiliki semangat yang tinggi, pasti kan punya keinginan-keinginan yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Iya sih Bu Dewi, Ria memang sering mencari referensi pembelajaran dari berbagai sumber yang tentunya yang sudah tak asing lagi melalui YouTube, Google, dan TikTok, serta mempelajari referensi dari berbagai jenis media lainnya Bu Dewi. Wow, luar biasa itu, ya, luar biasa. Jadi sikap atau semangat yang Ibu miliki itu, ya, patut untuk dipertahankan. Nah, sikap rajin itu kan, itu modal besar loh, yang harus Ibu pertahankan untuk lebih giat lagi belajar kan. Nah, jadi kira-kira selanjutnya nih, apa rencana dari Ibu untuk melakukannya lagi? Rencana Ibu ke depannya apa tuh kira-kira? Iya sih Bu Dewi, selama ini Ria hanya menerapkan model pembelajaran yang begitu-begitu aja Bu Dewi. Jadi Ria akan lakukan yang lebih baik lagi untuk mengatasi permasalahan yang Ria hadapi, dan Ria juga akan belajar lebih giat lagi dari berbagai sumber sehingga Ria bisa mempersiapkan model pembelajaran yang lebih menarik sehingga anak bisa aktif, kreatif, dan semangat dalam kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung pada hari itu. Iya, baik. Kira-kira menurut Ibu selama ini apakah Ibu pernah menerapkan model pembelajaran yang membuat anak-anak itu lebih semangat, kreatif, dan aktif? Kira-kira sudah pernah atau tidak? Ya, seingat Ria sih pernah sih Bu, seperti bermain peran dengan berkelompok. Ternyata anak-anak lebih bersemangat dan sesuai dengan keinginan Ria Bu. Luar biasa ya Bu Ria, apa yang telah Ibu lakukan. Kira-kira nih kalau kita rantingkan ya antara 1 sampai 10, kira-kira Bu Ria berada pada ranting keberapa ya? Optimis saja ya Bu ya. Ya. Sekitar 7 atau 8 lah Bu. Baik, kira-kira rencana yang akan Ibu Ria lakukan untuk menaikkan peringkat itu, dan kira-kira apa langkah-langkahnya? Baik Bu Dewi, yang akan Ria lakukan, dia akan segera menerapkan model-model pembelajaran yang lebih menarik dan mengupdate informasi terbaru saat ini. Kemudian Ria melakukan ice breaking yang lebih menarik lagi,
yang lebih asik, sehingga peserta didik Ria menjadi aktif, kreatif, dan lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran Ria. Iya. Kemudian kira-kira dalam usaha dalam melakukan rencana tadi agar pelaksanaannya bisa lancar, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu? Ya, tentunya semua ini tak lepas dari kerjasama antara Ria dan kepala sekolah serta kolaborasi bersama rekan sejauh Ria di sekolah, Bu Dewi. Terus kira-kira berapa lama waktu yang akan Ibu butuhkan untuk menyelesaikan rencana tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu Dewi. Ria akan berusaha secepat mungkin untuk pencapaian ini. Mungkin hanya kurang maksimal saja, Bu Dewi ya. Maklumlah, Bu Dewi ya. Kita kan pelan-pelan dalam menuju perubahan, Bu Dewi. Iya. Kira-kira kapan Ibu memulainya? Sepertinya minggu depan, Bu Dewi, akan segera Ria terapkan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik Ria. Lalu Bu Ria, komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana bisa dilakukan dengan baik, agar perencanaan itu bisa dilakukan dengan baik? Kira-kira komitmen apa gitu yang akan Ibu lakukan? Iya, Bu Dewi. Ria akan konsisten secara terus-menerus, rajin mengupdate informasi terbaru, kemudian selalu berkolaborasi dengan kepala sekolah serta rekan sejawat Ria di sekolah, dan tak lupa juga Ria berbagi praktik kepada rekan guru agar dapat meningkatkan kompetensi Ria sebagai pendidik, serta Ria bisa menerapkan model pembelajaran yang menarik di kelas sehingga membuat murid selalu bersemangat di kelas. Baik, kira-kira Bu Ria membutuhkan dukungan seperti apa? Apakah ada dukungan yang akan Ibu butuhkan? Ya, kebetulan di sekolah Ria sih sarana dan prasarananya bisa Ria manfaatkan, dan dukungan moral sudah Ria dapatkan dari kepala sekolah dan rekan sejawat Ria. Mungkin yang lebih lagi dari diri Ria sendiri yang harus konsisten untuk melakukannya, Bu Dewi. Oh, seperti itu ya. Apa namanya? Oke Bu Ria, semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik ya, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan cita-cita kita ya untuk memajukan anak. Terus bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang tadi? Alhamdulillah ya Bu Dewi ya. Setelah Ria bercerita tadi, Ria merasa sedikit lega karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ria hadapi, Bu Dewi. Syukurlah kalau begitu ya. Apakah ada hal lain yang akan Ibu sampaikan? Ria rasa itu saja dulu, Bu Dewi. Terima kasih banyak ya Bu Dewi ya atas waktu Bu Dewi sudah mau mendengarkan cerita Ria dan memberikan solusi kepada Ria. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Ibu, alhamdulillah saya senang mendengar cerita Ibu ya. Semoga kita selalu bisa berbagi ya, selalu kompak ya. Sampai jumpa Bu Ria. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibrahim. Ya, Bu Dewi, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Iria. Nah, sebelum penutupan ini, Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca supervisi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Kemudian menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching ya untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Iya, oke Bu Dewi. Menurut saya sebagai observer ya,
berlebih tadi proses coaching dengan Bu Iria, Bu Dewi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Dewi juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Iria, sehingga Bu Iria menemukan solusi dari permasalahan yang juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan sudah dilakukan, Bu? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara yang lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu ya. Semoga untuk kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian supervisi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.